Hai teman-teman semua, balik lagi di Bercerita Media ya. Eh, Jangan lupa teman-teman sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar ya aku makin semangat lah buat bikin videonya gitu. Eh, Kali ini aku bakal membahas tentang sesuatu yang mungkin umum ya, mungkin umum di dunia percintaan. Wah, jadi segmen kali ini adalah cerita cinta, cerita asmara ya. Jadi kemarin hari apa ya? Seminggu yang lalu lah tuh aku buka pertanyaan di IG ya, di IG mau tanya apa sih tentang cinta gitu. Dan salah satu pertanyaannya adalah tentang cowok gitu, dan itu sangat unik menurutku ya. Jadi sebentar aku, ya. Jadi pertanyaan yang masuk itu salah satunya mengenai mengapa cowok itu selalu care di awal tapi lama-lama jadi cuek. Wah, ini nusuk banget sih ya. Jadi memang cowok itu banyak yang bilang kayak gitu loh. Jadi care-nya di awal doang dan lama-lama jadi cuek gitu loh. Tapi memang uh, indikasi care itu gimana gitu loh, dan indikasi cuek itu gimana gitu loh. Itu juga masih masih apa ibaratnya masih uh, itu ya bias gitu loh. Setiap orang beda-beda gitu. Apakah memang dari awal itu nanya udah makan belum, udah mandi belum, sampai udah yang lain, terus lama-lama enggak, atau gimana itu loh, bisa dikatakan dari awalnya care kemudian dicuek gitu. Nah, eh maka dari itu biar jadi lebih gampang ya, ini aku apa namanya pisahin aja. Jadi ketika kenapa cowok ketika PDKT dan ketika udah jadian tuh jadi beda gitu loh. Jadi eh biar lebih gampang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang udah aku susun untuk pertanyaan ini ya. Jadi yang pertama itu memang kenapa sih cowok pas PDKT itu sama udah jadian tuh beda gitu loh. Tingkat perhatiannya beda. Yang pertama ya karena tujuan mereka udah tercapai gitu. Nah, eh, saat PDKT teman-teman cowok itu selalu care, perhatian itu ya wajar-wajar aja gitu loh ya, namanya juga lagi usaha kan gitu. Semua orang juga jika punya tujuan pasti mereka bakal berusaha keras untuk mendapatkannya gitu loh, termasuk termasuk dalam hubungan. Jadi cowok ketika PDKT mereka care, care banget, nanya ini itu, nanya dan lain-lain, itu ya wajar, itu sebagai usaha mereka gitu loh. Nah, tapi ketika pas udah jadian mungkin lama-lama menurun, ya gimana, karena tujuan mereka udah tercapai gitu. Dan ya kalau udah tercapai gimana lagi gitu. Jadi ya itu penyebab yang pertama. Jadi ya wajar aja kalau menurutku ketika udah jadian care-nya, tingkat perhatiannya menurun dibandingin ketika PDKT. Terus yang kedua itu prioritas mereka udah beda. Ini masih ada hubungannya ya sama poin yang pertama tadi, karena mereka sudah mencapai tujuan mereka, tujuan para cowok gitu ya, dan udah jadian, abang udah nikah. Nah, otomatis mereka bakal punya uh, goal baru, punya tujuan baru ya, tujuan baru, entah itu uh, menyelesaikan pendidikan atau mencari nafkah atau membangun usaha dan lain-lain gitu loh. Jadi ya sebenarnya bagus gitu loh, karena pas PDKT ya mungkin kamu adalah sebagai prioritas utamanya, tapi ketika udah jadian dan mereka mikir yang lain gitu, mereka mikir tentang kerjaan, mereka tentang pendidikan, mereka mikir tentang nafkah, itu juga bagus apabila nanti
ujung-ujungnya juga buat bahagiain kamu gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau memang teman-teman cowok nggak seperhatian dulu gitu loh, karena mereka udah punya tujuan baru, udah punya prioritas baru gitu loh, yang bisa mendukung hubungan kalian tentunya. Itu bakal lebih baik. Terus yang ketiga itu, uh, kenapa cowok nggak tingkat perhatiannya pasti menurun ketika udah jadian gitu ya, karena artinya mereka sudah mengenal kamu gitu loh. Cowok itu udah kenal kamu. Nah dulu pas PDKT kan pasti uh, tanya udah makan belum, makanan kesukaannya apa, yang nggak disukai apa, warna favoritnya apa, itu kan pasti uh, biar para cowok mengenal lebih dekat kamu tuh seperti apa gitu loh. Jadi ya ketika mereka udah jadian udah lama gitu ya sama kamu, dan mereka nggak seperhatian dulu, ya menurutku ya itu salah satunya karena mereka udah kenal kamu gitu. Misalkan udah jadian nih, udah jam-jam 9 atau jam 10 gitu loh. Yang dulu biasanya uh, teman-teman cowok nanya, oh, udah makan belum gitu, tapi udah pas jadian mereka nggak nanya karena mereka udah kenal kamu, udah paham gitu loh, udah paham bahwa kamu tuh jam 9 jam 10 pasti udah makan gitu loh. Itu jam, karena dari dulu tuh mungkin teman-teman cowok udah paham nih, oh, dia tuh makanya mulai jam 8 sampai jam 9 gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi mereka udah kenal kamu lebih dekat, jadi tingkat perhatian mereka jadi menurun gitu loh. Kemudian, nah ini sih mulai lampu kuning ya. Kalau yang keempat nih, lampu kuning nih, udah bahaya, dia udah peringatan. Jadi bisa aja teman-teman, para cowok itu udah memasuki fase bosen. Wah, udah peringatan ya, lampu kuning. Iya, bisa aja ketika teman-teman nggak seperhatian dulu, para cowok nggak seperhatian dulu sama kamu, bisa aja mereka udah, bukan udah sih, lagi bosen sama hubungan ini gitu, dan hubungan itu. Ya bisa aja gitu kan ya, apalagi kalau udah bertahan lama dan gak ada inovasi dalam hubungan, pasti juga lama-lama pasti bosen kan. Jadi bisa itu menjadi sebab temen-temen cowok, para cowok nggak seperhatian dulu sama kamu. Nah, kemudian yang kelima nih. Kalau yang kelima ini bahaya, udah lampu merah, udah warning banget, udah, wah. Jadi bisa aja ada makhluk lain yang lebih membuat para cowok tertarik. Bisa ya, jadi bisa gitu lah. Setelah masuk ke fase bosen gitu ya, fase bosen gitu. Kemudian ada makhluk lain yang datang gitu. Kayak itu ibaratnya kayak air di padang pasir gitu. Jadi penyegar banget gitu loh. Nah, ini yang bahaya gitu loh, Pak. Kalau teman-teman cowok udah ada apa sih namanya? Tujuan lainnya yang lebih membuatnya tertarik, ya dia otomatis akan menuju ke situ gitu loh. Akan berusaha untuk mendapatkan tujuannya itu. Otomatis kamu sebagai tujuan sebelumnya yang sudah tercapai itu akan terbagi. Otomatis ya perhatiannya juga akan lebih ke yang tujuan barunya itu. Tapi ini tujuan barunya yang jelek ya. Ini sama sebenarnya, sama seperti poin kedua, cuman ini yang bagian jeleknya. Jadi ada perempuan lain atau makhluk lain yang membuatnya lebih tertarik bandingin kamu gitu loh, karena mereka udah bosan mungkin ya, lagi bosan sama kamu atau bukan hubungannya sama kamu gitu. Ini udah lampu merah sih, bahaya gitu loh. Jadi bisa aja cowoknya malah selingkuh gitu. Bisa aja. Kemudian, nah ini yang keenam sih, kalau menurutku ya, iya, ya itu memang sifat cowok gitu loh, sifat kami gitu. Aku pun juga gitu loh. Jadi ya, banyak cewek yang bilang, wah, kamu nggak peka, kamu cuek, kamu gini ya. Gimana itu ya, sifat cowok menurutku gitu loh. Mereka akan lebih realistis dan lebih memikirkan hal-hal yang penting gitu, yang lebih penting gitu loh, dibandingkan hal yang ya mungkin receh-receh gitulah. Itu ya
mereka bakal lebih milih yang lebih penting. Jadi ya wajar aja kalau cowok jadi cuek ya, karena itu sifat mereka menurutku. Tuh, pas aku pun juga kadang cuek banget, udahlah simpel gini-gini aja, biarinlah. Makanya juga kadang cowok kamar berantakan atau apa ya, mereka karena mereka cuek gitu loh. Yang penting bisa tidur, yang penting bisa ya gitulah cowok gitu loh. Jadi ya kuncinya sebenarnya cuma satu loh. Jadi dari semua poin yang tadi itu solusinya adalah satu kata, yaitu komunikasi. Kalau komunikasi teman-teman baik dengan pasangan kamu itu, pasti hal-hal seperti yang tadi di atas bakal bisa dihindari gitu loh, bisa diatasi. Dengan komunikasi, kamu jadi tahu nih apa sih tujuan pasangan kamu, apa tujuannya gitu. Kemudian lagi sibuk apa dia kan, kemudian lagi bosen nggak gitu loh, lagi bosen nggak emang gitu. Atau dia kelihatan wah ini gimana nih, lagi bosen atau gimana, atau lagi bad mood atau gimana. Nah itu dengan komunikasi kamu bakal lebih bisa melakukan sesuatu untuk pencegahan hal-hal yang buruk gitu loh, seperti poin 4 atau 5 tadi gitu loh. Nah ya dengan komunikasi yang baik otomatis semua masalah bisa terselesaikan dan bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi nggak langsung menjudge gitu ya, wah kok dia sekarang cuek, apa dia selingkuh, apa dia gini. Nah itu malah bahaya kan, malah menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah kalau teman-teman udah punya komunikasi yang baik, hal-hal itu nggak bakal terjadi gitu loh. Itu sih kalau menurutku ya. Mungkin itu ya jawaban soal kenapa cowok care-nya di awal tapi lama-lama cuek gitu loh. Itu ada poin 6 tadi, ada 6 poin tadi ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Oke, see you.